Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 7 bersama saya Kanya Milisae dan teman saya Maulida Awalia akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi pencatatan transaksi dengan perkiraan. Dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin, Sarjana Ekonomi Islam, Master of Economic Development. Selamat menyaksikan. Pencatatan transaksi dengan perkiraan. Perkiraan akun atau account. Akun dipergunakan karena tabularis dinilai kurang efisien dalam pencatatan jumlah banyak. Akun memerlukan formulir untuk mencatat setiap penambahan dan pengurangan yang terjadi pada tiap-tiap jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Kumpulan dari perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan disebut buku besar atau ledger. Ada bentuk perkiraan. Bentuk perkiraan yang sederhana terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, nama perkiraan menjelaskan tentang jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Dan yang kedua, tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada perkiraan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tempat untuk mencatat pengurangan. Dan di sebelah sini kita ada berupa tabel T. Yang sebelah kiri itu merupakan debit dan yang sebelah kanan merupakan kredit. Pada contoh di atas, perkiraan kas bersaldo debit sebesar 4.300.000 oleh karena total di sisi debit lebih besar daripada total di sisi kredit. Perkiraan 2 kolom. Bentuk standar perkiraan 2 kolom membedakan secara tegas antara sisi debit dan sisi kredit. Seperti yang kita lihat, ada contoh di atas ini. Kita bisa melihat keterangan untuk sisi debit mempunyai kolom sendiri dan begitupun dengan keterangan sisi kredit sehingga bisa terlihat sangat jelas yang mana sisi debit dan juga yang mana sisi kredit. Perkiraan 4 kolom. Keuntungan dari penggunaan bentuk 4 kolom ini adalah adanya kemungkinan untuk setiap saat dapat memperlihatkan saldo akhir dari perkiraan tersebut. Kemungkinan kekaburan ataupun kesalahan ketika mencantumkan saldo perkiraan dalam neraca saldo dapat diperkecil. Jadi kita tidak perlu takut salah untuk melihat saldonya tersebut, karena biasanya sudah terhitung dengan otomatis dan memperlihatkan saldo akhir perkiraan tersebut. Penjelasan dari tabel yang ada di perkiraan 4 kolom ini adalah kita bisa lihat di sisi debit ini merupakan harga dari setoran awal dan berikut keterangan-keterangannya. Dan yang berada di saldo ini merupakan penambahan dari debit tersebut. Misalnya kita sudah menaruh 4 juta di sisi debit. Lalu untuk transaksi selanjutnya ada 5 juta di sisi debit, berarti itu terjadi penambahan pada sisi debit. Dan meski tidak tertulis di situ, kita dapat lihat karena setelah 9 juta ini merupakan ada kekurangan, oleh karena itu berarti dari pinjaman bank ini merupakan masuk ke kredit. Seperti itu. Oleh karena itu terjadi perkurangan di area saldo debitnya. Dan begitu pun seterusnya. Lalu selanjutnya ada pencatatan transaksi dengan account. Account disebut juga sebagai media atau formulir yang dipakai untuk tujuan pengiktisaran transaksi adalah account. Account berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban, dan ekuitas tertentu selama suatu periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu perusahaan disebut buku besar atau ledger. Daftar dari akun-akun yang ada dalam perusahaan disebut daftar akun atau chart of account. Akun-akun ini biasanya disajikan dalam daftar lengkap dengan nama dan nomor kode akunnya sendiri. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu. Dan di sini ada bentuk akun. Seperti tadi, kalau di sini kita bentuk akun itu bentuk akun yang paling sederhana dan banyak dipergunakan adalah bentuk huruf besar T. Bentuk akun ini terdiri atas 3 bagian.
yaitu nama akun dari masing-masing unsure asset, kewajiban, dan ekuitas. Huruf T diletakkan di garis horizontal pada huruf T. Dan yang keduanya itu ada sisi kiri. Dan yang ketiganya itu ada huruf T. T-nya itu merupakan bentuk dari tabel tersebut. Dan yang keempat itu sisi kiri dari akun tersebut disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Bentuk akun T seringkali digunakan untuk maksud memberikan suatu ilustrasi dalam pembahasan masalah akuntansi. Kita bisa lihat, perlu diingat, untuk di sisi kiri selalu adalah debit dan sisi kanan selalu adalah kredit. Dan yang selanjutnya ada bentuk 4 kolom. Bentuk akun yang lainnya yang lebih informatif, lengkap, adalah bentuk 4 kolom, yang banyak dipergunakan dalam praktek. Bentuk 4 kolom ini merupakan pengembangan dari bentuk tabel T. 2 kolom tambahan diperlukan untuk menunjukkan saldo jumlah debit dan saldo jumlah kredit pada setiap account. Saldo merupakan penggabungan dari debit dan kredit. Apabila di awal debit telah ditentukan, maka akan dihitung seterusnya sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Contohnya kita punya tabel di sini, dan pada tanggal 7 Agustus itu dimasukkan untuk debit. Pada tanggal 8 dimasukkan debit lagi, berarti kita harus penghitungan penggabungannya. Karena debit itu merupakan penambahan, maka di sini 8 ditambah 6 ditaruh di debit, maka hasilnya 14 juta. Lalu, untuk tanggal 10 ada kredit. Maka kalau bertemu kredit itu akan terjadi pengurangan. Oleh karena itu 14 juta yang tadi akan dikurang dari kredit yang sebelah sini, yaitu 2.500.000. Dan begitu pun di bawahnya tanggal 13 kredit lagi, berarti itu akan dikurangi lagi oleh saldo debit yang telah dihitung tadi, yaitu 11.500.000 dikurang 3 juta, yaitu hasilnya 8.500.000. Dan selanjutnya ada menyusun bagan akun perusahaan. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan dari akun-akun perusahaan yang saling berhubungan dan dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu akun-akun neraca, contohnya ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan B, akun laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Daftar dari akun-akun yang digunakan dalam suatu perusahaan dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut dengan bagan account atau chart of account. Akun-akun dalam bagan account dapat diberi nomor dengan 2 angka atau lebih. Untuk kelompok aset biasanya diidentifikasikan dengan nomor 1, yang berarti semua nomor akun aset dimulai dari nomor 1. Kalau kita ingin menambah 2 nomor, mungkin bisa jadi 101, ataupun seterusnya. Dalam kelompok kewajiban akan ditulis dengan nomor 2. Kelompok ekuitas akan ditulis dari nomor 3. Kelompok pendapatan akan ditulis dari nomor 4, dan kelompok beban akan ditulis dari nomor 5. Angka itu pun yang akan menunjukkan posisi masing-masing dari kelompoknya. Sebagai contoh, berikut merupakan bagan dari salon kecantikan. Di sini aset bisa kita lihat ditulis oleh nomor 101, dan aset selanjutnya yaitu kewajibannya itu adalah 202. Gitu adalah contohnya. Dan yang selanjutnya itu ada aturan debit dan kredit. Aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi dalam buku besar atau ledger. Nah, seperti yang kita lihat dalam tabel, untuk aktiva yaitu ada perkira-kiraan aktiva. Jika aktiva bertambah, maka untuk penambahan ada di debit, dan untuk di kredit jika terjadi pengurangan. Untuk di kewajiban, perkiraan hutangnya itu di debit untuk pengurangan dan kredit untuk penambahan. Untuk di modal, debit itu untuk pengurangan dan kredit untuk di penambahan. Jadi di sini hanya aktiva yang debit untuk penambahan, kewajiban dan modal debit merupakan pengurangan. Selanjutnya di sini ada perkiraan perhitungan rugi laba penerapan atau debit kredit. Untuk perkiraan pendapatan dan biaya didasarkan pada hubungan dengan perkiraan modal. Pendapatan menambah modal dicatat sebagai kredit. Biaya mengakibatkan pengurangan terhadap modal dicatat sebagai debit. Seperti yang kita lihat pada tabel, di sini ada perkiraan modal. Di sini ada debit dan juga ada kredit. Untuk pengurangan dalam modal, perkiraan pembiayaan. Debit digunakan untuk penambahan, sementara kredit digunakan untuk pengurangan. Di bagian kredit, penambahan dalam modal perkiraan pendapatan.
Debit digunakan untuk pengurangan, sementara kredit digunakan untuk penambahan. Pengambilan uang ini dicatat sebagai debit pada suatu perkiraan yang disebut prive atau drawing. Debit pada perkiraan ini dianggap sebagai pengurangan modal dan penambahan perkiraan prive. Aturan debit dan kredit untuk aset berlawanan arah dengan kewajiban dan ekuitas. Apabila suatu akun aset bertambah, maka akun tersebut ada di debit. Dan jika berkurang, maka ada di kredit. Dan berkebalikan pada kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban dan ekuitas, jika ada terjadi penambahan, maka akan berada di kredit. Untuk pengurangan, maka berada di debit. Selanjutnya ada saldo normal atau normal balance. Dari suatu account adalah pada sisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Bisa kita lihat di sini saldo normal atau normal balance dari suatu akun adalah pada sisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Untuk saldo normal dari akun kas adalah saldo debit karena suatu aset bertambah dengan mencatat pada sisi debit, di mana saldo normal dari aset adalah pada sisi debit. Sebaliknya, kewajiban dan ekuitas mempunyai saldo pada sisi kredit atau disebut akun-akun saldo berkredit. Ekuitas biasanya terdiri atas beberapa akun. Setiap akun ekuitas akan mempunyai saldo normal pada sisi normal kredit. Apabila akun tersebut merupakan unsur penambahan dalam ekuitas, misalnya akun modal, tetapi apabila suatu akun merupakan unsur pengurangan dari ekuitas, maka akun ini mempunyai sisi normal pada sisi debit, misalnya akun prive atau drawing. Di samping dua akun di atas, pada kelompok ekuitas juga terdapat dua jenis akan laporan laba rugi, yaitu akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Pendapatan menambah ekuitas dan beban-beban mengurangi ekuitas. Oleh karena itu, penerapan aturan debit kredit untuk akun pendapatan dan beban-beban mengikuti akun ekuitas seperti modal prive. Karena pendapatan menambah ekuitas, maka dikredit apabila bertambah. Sebaliknya, karena beban mengurangi ekuitas, setiap penambahan beban, maka akan dicatat sebagai debit. Dan selanjutnya ada aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jika saldo debit dalam kenyataannya bersaldo kredit ataupun sebaliknya, akun yang mempunyai saldo kredit bersaldo debit, maka hal ini menandakan adanya suatu kondisi yang tidak biasa. Misalnya, saldo kredit akun piutang dagang dapat disebabkan oleh penerimaan uang dari pelanggan. Ikhtisar aturan debit dan kredit dan saldo normal biasanya dari 5 jenis account, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, dengan elemen pokok, modal, dan prive, pendapatan, dan beban. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada tabelnya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Untuk akun-akun aset, dia pun berada di kolom akun aset. Untuk akun-akun kewajiban, dia pun ada di kolom kewajiban. Dan begitu pun dengan akun-akun ekuitas, dia pun ada di kolom ekuitas. Untuk perlu diingat, jika itu aset merupakan debit untuk penambahan, berbeda dengan kewajiban dan ekuitas. Bagi kewajiban dan ekuitas, debit itu untuk pengurangan. Selain elemen-elemen di atas yang sudah saya sebutkan, berikutnya ada elemen lain, yaitu modal, prive, pendapatan, dan beban. Untuk modal, debit merupakan untuk pengurangan dan kredit untuk penambahan. Kalau di prive, debit untuk penambahan dan kredit untuk penambahan. Jadi di prive dua-duanya adalah merupakan penambahan. Dan untuk pendapatan, debit itu untuk pengurangan, sementara kredit untuk penambahan. Dan untuk di beban, debit merupakan penambahan, sementara kredit adalah untuk pengurangan. Sekian presentasi dari kami tentang pencatatan transaksi dengan perkiraan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari presentasi kami hari ini. Untuk lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.